Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2013. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi sebelah kiri, bagian depan serta sisi sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa saja yang ada di Toyota Avanza ini ya. Nah, ini bagian depan. Nah, untuk lampu sendiri dia sudah kristal reflektor ya. Jadi di bagian sini lampu dim, lampu besar, di sini ada lampu kecil, nah di sini ada lampu sen di bagian atas. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, ini kristal reflektor juga. Nah, di sini ada list chrome ya, bentuknya seperti bumerang ya, bumerang. Terus habis itu di sini untuk grillnya dia sudah chrome ya, ada 3 garis chrome lambang Toyotanya, serta di bagian bawah ada tempat naruh plat, serta di sini ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, terus di bagian sini ini lampu kristal reflektor, ini lampu dim, lampu besar, di sini ada lampu kecil, nah di bagian sini ada lampu sen. Nah, fog lamp sudah kristal reflektor, dan di sini juga ada bumerang ini ya, chrome ya. Nah, untuk semprotan air wiper nih posisinya di sini. Tidak di atas kap mesin tapi di luar sedikit, pas di atas. Nah, wiper bagian depan ada 2. Nah, sekarang kita ke bagian fender samping ya. Fender samping ada ini tulisan VVTi, ini menunjukkan mesinnya VVTi. Kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ban mungkin sekitar 70-80% juga masih ada. Nah, velg warnanya warna silver, bautnya ada 4. Terus habis itu remnya sudah cakram di bagian depan. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/70 R14. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Terus kita ke bagian sini. Nah, ini spionnya chrome. Sudah ada lampu sennya, dia elektrik tapi belum retract. Nah, ini antena radio sudah dilengkapi dengan talang air. Terus habis itu di bagian bawah nih, di sini ada agak buram nih. Nah, di sini ada list nih. Ada list di bagian bawah nih, untuk tipe G dia ada di sini. Nah, terus habis itu untuk handle tangannya dia modelnya model tarik, sewarna dengan body. Nah, ini ada colokan kuncinya di sini. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote. Nah, ini bawaan Toyotanya ya, kunci asli bawaan Toyotanya. Sekarang kita buka saja mobil. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di bagian depan dulu ya. Oke. Nah, door trim dia warna dominasinya warna beige ya, atau warna krem. Nah, terus di bagian sini ini ada handle untuk buka pintu. Di sini ada handle buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada tuas power window keempat pintunya. Di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, terus ada cup holder 3 serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus bagian pintu, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu reparasi ya, atau perbaikan. Nah, di bagian sini dashboard, nanti secara keseluruhan kita akan lihat semua bagian-bagiannya. Nah, untuk jok bagian depan ini dia ada 2 jok ya, jok supir serta jok penumpang. Nah, untuk bahannya sendiri dia bahannya bahan fabric, warnanya warna krem. Nah, ini senderan kepala sudah bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Nah, terus seat belt 3 titik ada 2 ya di bagian sini, bagian kanan serta bagian kiri. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah lagi di sini. Nah, ini buat tuas reclining ya. Terus habis itu di bawah sini ada tuas buat bensin. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat maju mundurin jok. Nah, terus kita ke bagian kolong. Nah, kolong kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian sini ada tuas rem ya, injak pedal rem, di sini ada pedal gas. Nah, di bagian kolong jok juga kita perlu periksa juga nih. Nah, agak gelap tapi nih. Nah, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, oke. Nah, sini ada tuas buat buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada pengaturan electric mirrornya. Nah, terus di sini ada kisi-kisi AC, serta di bagian sini ada
colokan kunci. Nah, sekarang kita colokin dulu kunci. Sekarang kita lihat dulu di cluster speedometernya ya. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini posisi on ya, agak silau nih. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pastikan nyalanya jreng nih ya. Apabila dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya dinamo starter atau akinya sudah soak. Nah, di bagian sini ada penunjuk buat RPM mesin. Nah, di sini ada penunjuk buat kecepatan mobil. Nah, ini seatbelt tidak digunakan. Supir dia nyala. Nah, di bagian sini ada untuk indikator tangki bensin. Nah, ini ada panah nih ke kanan, berarti pengisian bensin ada di kanan. Nah, di sini ada jam digital. Nah, di sini ada tulisan P, berarti posisi gigi di parkir. Nah, kilometer di 146.000 ya. Nah, ini ada tombol buat ngatur odo atau trip. Nah, di sini ada buat ngatur jamnya ya, jam digitalnya. Nah, terus kita ke bagian depan. Nah, di sini ada handle buat lampu nih, lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim ya. Nah, terus di bagian sini ada handle untuk ini wiper depan belakang serta air wiper. Nah, kita ke bagian setir. Nah, ini setir kulit jeruk sebagian sih masih ada nih, masih kelihatan, tapi sini udah agak tipis. Nah, tapi ini masih oke, masih ada. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian nih lambang Toyotanya. Terus habis itu di sini agak pudar juga nih. Oke. Nah, karena sering dipegang. Nah, terus kita kembali ke bagian sini. Nah, di sini ada kisi-kisi AC bagian tengah. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, bisa diatur arahnya nih ke kiri kanan, atas bawah. Nah, di bagian bawah ada audio, dia bawaan Toyota ya. Jadi dia single DIN, bisa CD MP3, terus bisa radio FM AM. Di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat lampu hazard, terus ke bawah lagi ada pengaturan AC. Di sini kecepatan AC, pengaturannya sampai 4 kecepatan. Nah, di bagian sini ada pengaturan suhu AC. Nah, kita ke bagian bawah lagi. Nah, di bagian sini ada asbak. Terus habis itu di sini ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus tuas metiknya, di sini si vlognya modelnya model tekan. Nah, terus untuk ini tuas rem tangan. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di bagian sini ada ini kunci seat belt. Jadi seat belt nih di sini juga kita bagian dalam juga kita perhatikan nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus kita ke bagian tengah sini ada konsol tengah, ada dalam penyimpanannya, konsol tengah tertutup. Nah, terus kita ke bagian sini dual airbag ya, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini kisi-kisi AC. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, jadi di sini ada buku servis tapi buku manualnya sudah tidak ada. Nah, terus di bagian sini kisi-kisi speaker. Nah, di bagian sini ada cup holder 3 nih, cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas power window, di sini ada handle jika kita mau buka pintu, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah, terus kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ada handle tangan, terus ada sun visor, ada cerminnya tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Nah, di sini ada lampu baca, di sini ada spion tengah tapi tidak ada pengaturan kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cerminnya. Oke. Bagian depan sudah kita periksa ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah dan belakang. Nah, sekarang kita buka dulu nih, biar takut kalau ke kunci dia masih aman ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian tengah. Nah, ini handle modelnya model tarik, sewarna body. Sekarang kita buka bagian tengah. Nah, kita periksa dulu di door trim nih ya. Nah, di door trim, nah ini bahannya bahan fabric satu bahan dengan bahan jok. Nah, di sini ada handle buat buka pintu, di sini ada tuas buat lock unlock pintu, di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini ada tempat taruh tangannya apabila kita mau narik atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker, terus habis itu ada cup holder 3 serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah, dengan jari saja digeser. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Nah, ini bagian tengah.
Nah, kita mulai dari bagian tengah aja nih ya. Oke. Nah, jok ini jok tengah, dia bahannya sama, bahan fabric, warnanya juga warna beige ya, atau warna krem. Nah, bisa duduk 3 penumpang dewasa di bagian tengah. Nah, di sini senderan kepala ada 2, pelipatan bangku 50-50 ke depan secara terpisah. Terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik, ada 2 di bagian sini. Nah, terus habis itu di seat belt 2 titik ada 1 di bagian tengah. Oke, nah joknya ini bisa reclining dan dia juga bisa maju mundur juga bisa nih. Oke, nah terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka nih. Nah di sini ada cup holder buat 2. Terus habis itu kita lanjut, kita periksa dulu nih di sini. Nah di sini kisi-kisi speaker. Sini ada cup holder lagi 3. Ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ini tuas power window. Nah di bagian sini ada buat handle buka pintu. Nah di bagian sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah ini bahannya bahan fabric ya, sama dengan bahan jok. Sekarang kita ke atas. Nah di atas sudah dilengkapi dengan ini handle tangan. Terus AC-nya double blower ya. Ada 3 kisi-kisi AC. Pengaturan kecepatannya ada 3. AC juga masih dingin. Nah di sini ada handle tangan. Nah bagian tengah sudah kita periksa. Sekarang kita ke bagian baris ketiga. Nah untuk baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya secara normal. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu pelipatan senderan 50-50, tapi pelipatan yang bagian bawah dia 100% ke depan. Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Nah seat belt ini sudah 3 titik ya, ada 2. Handle tangan juga ada 2, kiri dan kanan. Nah di atas ini ada lampu baca, serta di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah baris ketiga, baris kedua sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih, kita ke bagasi. Nah oke. Nah ini ban, velg. Nah di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke ini dia rem belakang masih tromol. Di sini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah bagian belakang, spoiler belakang sudah lengkap ada. Di sini ada lampu rem. Di sini ada semprotan air wiper. Nah terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah cuman di sini wiper belakang sudah dilengkapin ya, ada 1. Ini Avanza tipenya tipe G. Nah di sini ada garnish chrome, tempat plat ini buat colokan kunci. Ini ada 4matic nih, 4matic ya kecepatannya. Nah di sini ada sensor parkir 2 sama ada tanduk belakang, mata kucing kiri dan kanan, serta lampu dia kristal reflektor kiri dan kanan ya. Oke, nah sekarang kita buka saja pintu bagasi. Nah periksa juga nih sealer pintu, pastikan sealer pintu dan kondisi pintu aman, tulangan lipatan-lipatannya jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah oke. Nah ini space bagasi, bisa dapat space yang lebih luas apabila kita lipat jok baris ketiganya ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah ini ban, velg, ban juga masih tebal. Sekarang kita periksa lagi di bagian sini. Nah ini door trim, child lock. Nah di sini ada sealer pintu, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sini, bagian depan door trim. Nah di bagian sini ada sealer pintu, bisa kita periksa juga nih. Nah ini tampilan bagian depan, jok depan serta tampilan dashboard ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah spion chrome, lengkapin dengan lampu sen, ada tulisan VVTi nya di sini. Nah ban juga masih tebal. Nah sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, bagian mesin ya. Sekarang kita periksa. Nah dia untuk tuasnya dia agak tengah ke kanan sedikit nih. Jadi kita dorongnya ke atas nih, tariknya ke atas nih gini. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang.
Nah, sama persis dengan saudaranya Daihatsu Xenia. Nah, sekarang kita periksa saja nih apa saja yang ada. Kita mulai dari bagian kap mesin. Pastikan bahwa kap mesin aman, tidak ada reparasi. Sealer-sealernya juga kita perhatikan sudah dilengkapi dengan peredam panas di bagian atas. Nah, terus apron atau besi yang di bagian depan juga kita perhatikan. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian chassis juga perlu kita periksa nih. Bagian-bagian samping juga perlu kita periksa nih. Nih, bagian sini memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, di sini ada radiator, di sini ada tutup nih buat pengisian radiator coolant ya. Nah, terus di bagian sini ada tuas nih yang besi buat nahan kap mesin. Nah, di bagian sini ada tabung cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada horn alarm. Nah, di bagian sini ada buat pengisian air wiper ya, tabung air wiper. Nah, ini bagian mesin. Nah, di sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, terus fan listrik juga kita perhatikan perputarannya masih normal atau tidak nih fan listrik. Nah, terus di sini yang warna kuning ini tuas jika kita mau mengecek level oli. Nah, di sini aki dia kebetulan pakai maintenance free ya, maintenance free dan masih biru nih, masih kondisi aki masih oke. Nah, terus di sini ada pengisian buat minyak rem. Nah, di sini ada kotak spring ya sama kotak relay. Oke. Nah, mungkin ini saja isi dari bagian-bagian mesin Toyota Avanza ya. Sekarang kita tutup saja kap mesin. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Avanza ini ya, salah satu stok yang ada di Zal Motor yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2013. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta kredit kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus habis itu performa dari mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya masih oke atau tidak, pengeremannya, terus maticnya ya, matic masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di hook nih, letaknya di Bekasi di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama, area parkir di sini luas, menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapa saja yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.